Hai guys, selamat sore dengan aku Mima. Udah lama ya nggak bikin vlog baru. Di vlog ini aku mau unboxing. Udah lama juga nggak bikin video unboxing. Sejak pindah ke Indonesia memang udah nggak pernah ngevlog lagi ya. Jadi vlognya itu tuh vlog-vlog lama. Di vlog ini aku mau unboxing juicer, slow juicer dari Kuvings. Buat kalian-kalian yang udah subscribe di channel aku, biasanya kalian udah pernah ya nonton vlog aku yang unboxing ke juicer Hurom. Aku tuh udah pakai Hurom sejak tahun 2013, jadi udah lama banget. Dan baru tahun ini pengen banget ganti. Kenapa? Karena Huromnya waktu pindah ke Indonesia aku dipinjemin adikku Huromnya, dan ternyata saringan halusnya itu tuh rusak, patah ketika aku ngejus buah bit. Terus nggak ada yang jual spare partnya sampai sekarang. Ada sih katanya pre-order, tapi begitu udah nyampe harinya terus orderan aku tuh di cancel gitu loh. So ini aku buka Kuvingnya. Ini adalah unboxing, belum review. Nanti reviewnya sekalian aku bikinin resep jus-jusnya itu apa aja. Jadi tuh boxnya ada dua nih, di dua kali wrapping ya. Box luarnya dan box dalamnya. Ini dia. Aduh berat banget geng. Oke, aku rusakin aja nih boxnya, karena di atasnya tuh tadi ada alamatku, jadi aku nggak pengen kelihatan alamatnya, nanti kalian kirim surat cinta lagi. So bentukannya tuh kayak gini geng. Jadi tuh kayaknya tuh barangnya lebih besar dibandingin Hurom yang biasa aku punya. Dan si Kuvings Slow Juicer yang E7000 ini bisa bikin jus yang slow press juice gitu, dan juga smoothie. Terus juga bisa bikin sorbet. Sorbetnya itu dibuat dari yang kayak frozen fruits gitu, frozen fruits dan veggies. Ini apa ya boxnya? Kita buka aja. Ini tuh isinya apa? Dalamnya sih ada buku manualnya yang bisa aku lihat. Ini tuh tempat saringannya ya, tempat jusnya tuh ada dua. Yang satu buat ampas, dan yang ini buat ampas nih. Ampasnya katanya cuma sedikit, dan ini buat jus yang bakal keluar dari juicernya. Terus di sini tuh ada, ini mungkin motornya ya. Motornya bentuknya kayak gini, motornya di ujungnya itu panjang, di sini tuh motornya cukup berat ya. Saringannya tuh ada, saringannya cuma satu nih, saringannya itu warna kuning kayak begini, dan ini tuh untuk apa, saringan, bukan saringan luar sih, penyekat luarnya gitu. Ntar aku deketin ke kamera, aku mau nge-shoot sekali shoot aja yang nggak usah edit-edit. Oh ya, kalau kalian ngeliat kalau aku kenapa menjadi melebar, kesalahan bukan pada kamera kalian, karena memang aku nambah BB sampai 5 kg. Ya udah lama nggak balik Indonesia, 2 tahun setengah gitu ya nggak balik Indonesia, tiba-tiba balik terus ya makan mulu gitu loh di sini. Terus ya jadilah membesar seperti sekarang. Anyway, dalamnya kayak gini geng. Terus di sini tuh ada motor yang untuk mutarnya gitu supaya mesinnya bergerak, dan ini tuh tinggal kita tempelin aja sampai yang bener-bener rekat gitu ya. Mesinnya itu nanti mesinnya aku ambil aja. Terus ini ada satu box lagi, box kedua yang di dalam box utamanya. Di sini tuh ada cara gimana pasangnya, dan juga ada buku resepnya. Lumayan ya dapat buku resep gini. Dan terus ini tuh dapat nih yang buat pembersih kalau kita habis bikin jusnya nih, kayak ini kita tempelin. Bentar ya, tempelin nih di sini. Ini ada sikatnya ya. Aku sebelumnya ngeliat vlog orang juga nih geng, jadi tuh aku lihat kok kayaknya gampang banget gitu bersihinnya tuh, tinggal kayak gini tuh. Ini ada sikatnya tuh, dipasang gini tuh, jadi dia nyikat sendiri. Aduh, ini tuh bener-bener impian emak-emak banget. Kenapa? Karena nggak rempong, nggak serempong Hurom.
Terus di sini ada sikatnya nih kayak begini. Dan di sini tuh ada buat pushernya gitu, buat ketika kita ngejus ditaruh di top setnya ya. Ini namanya top set nih, yang bisa diassemble gini. Nah ini untuk yang paling penting nih, tempat masukkan buahnya nih kayak begini. Jadi tuh bisa dua. Kalau buah-buah yang kecil gitu yang bisa dipotong tuh bisa tinggal masukin di sini di lubang kecil. Kalau mau masukin kayak apple gitu, ini kita buka, terus nanti apple-nya taruh di sini, terus gini apple-nya jatuh, langsung deh meluncur ke bagian yang ini. Ada yang kedua, ini buat smoothie biasanya. Dan yang putih ini kalau aku bandingin dengan Hurom ya, yang putih ini kalau aku nggak salah yang putih ini adalah buat bikin sorbet. Kalau Hurom aku yang di Jepang yang waktu aku bikin vlognya ketika waktu itu juga yang buat sorbetnya itu bentuknya kayak begini. Jadi itu sebenarnya dua barang ini hampir mirip ya, cuman ya memang beda perusahaan. Ini tuh plastik gini, BPA free, jadi kita nggak usah takut keracunan mau makan sehat tapi plastiknya nggak BPA free. Dan ini ternyata BPA free, jadi free. Terus ini tuh yang buat smoothie, ini saringannya itu lebih lebar-lebar gini tuh. Jadi tuh buah yang keluar itu tuh lebih banyak sarinya, yang kayak biasanya kalau bikin yang pineapple pakai pineapple, terus buah naga gitu. Kayak yang ini nggak pakai yang saringan yang kecil kayak begini. Ini biasanya kalau bikin wortel terus segala sesuatu yang pengen kita halusin banget, ini tuh kayaknya rusak ya, ini tuh kayaknya rusak deh, kayaknya kepentok apa tuh kayak gini tuh. Karena strainernya defect, aku minta ganti dengan strainer yang baru. Untungnya disetujui oleh perusahaan. Sebenarnya dengan strainer yang defect ini masih bisa dipakai sih, tapi lebih bagus kan dapat yang tanpa cacat. Kayak defect gitu ya dari factory-nya. Nanti aku bakalan coba ngomong ke perusahaannya mau beli ini dari Tokopedia ya, jadi ada jaminannya juga. Berat banget main mesinnya, itu lebih berat dari mesin yang ke Hurom yang aku punya ya. Nih kayak gini, aku belinya warna abu-abu supaya matching sama kitchen gadgetku yang lain, yang KitchenAid warnanya itu juga hitam, jadi itu matching lah. Oke teman-teman, sekarang kita rakit dulu yang ini saringannya, yang ini, yang tadi ada kayaknya factory defect gitu ya. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, atau kayak kena pisau gitu ya, nggak tahu ya. Terus disambungin, ini tuh namanya rotating wiper. Kalau aku baca dari buku petunjuknya gitu, itu harus benar-benar pas nyambungnya. Terus dimasukin ke sini, ke bagian dari top setnya. Dan di sini tuh ada tanda merah. Si tanda merah ini harus ketemu lagi dengan tanda merah yang ada di nih. Jadi merah ketemu merah sampai bunyi klik. Tadi kan udah bunyi klik kayak gitu ya. Dan kalau udah ketemu si merah yang ada di top set luar dengan si saringan halus ini tuh, dia nggak bisa lepas gitu loh. Kayak udah bener-bener nyatu. Lalu masukin motornya di sini. Itu gini. Aduh, ini tuh di dalam motornya tuh kayak ada, aku heran ya, ada selotipnya. Itu barangnya kayak berdebu gitu loh, padahal dalam kotak gitu. Aku lepasin lagi deh. Aku lepasin lagi nih. Tadi aku buka, sambung lagi. Oke, udah bunyi klik ya. Masukin mesinnya ini. Udah bunyi klik. Masukin ke sini. Waduh, lepas lagi. Oke, kita salah.
Jadi masukin gini, ulang lagi dari awal sampai bunyi klik dan nyambung. Baru ini masukin si mesinnya. Itu dulu ini. Itu ada knobnya, jadi itu bisa diklik knobnya dulu supaya nggak kebuka-buka. Oke, dikunci. Merah ketemu merah tandanya. Oke. Salah masuk. Salah masuk, kakak. Oke. Udah. Oke, nih udah. Nih buat atasnya nih, buat kalau buat push si buahnya. Sekarang kita coba dulu, tapi di vlog ini aku nggak bakalan ngejus. Kenapa nggak bakalan ngejus? Karena udah sore ya, jadi bukan. Dan aku belum cuci buah-buahnya. Teman-teman, aku tadi kayaknya salah jelasin ya. Jadi yang ini tuh ternyata buat ampas. Dan kalau yang ini tuh buat si jusnya, karena nih ada buat penuangnya dan ada apa ukurannya, size-nya gitu sampai 1000 ml 1 liter ya. Terus ini tuh dibuka. Sekarang kita cobain ya. Tuh gini. Tuh. Jadi buahnya tinggal kita masukin aja di sini. Gitu. Jadi tombolnya itu sama kayak Hurom, ada 2 tombol. Jadi untuk yang biasa gitu, yang untuk tulisannya sih forward dan di bawah ini FWD ya. Dan setelah itu ada reverse gitu. Kalau buahnya nyangkut, kita reverse itu supaya nggak nyangkut si buahnya. Secara penampilan sih bentuknya sih nggak masalah ya, menurut aku cantik-cantik aja. Cuman ininya itu terlalu tinggi, untuk top setnya itu tuh di atasnya itu terlalu tinggi. Jadi kalau yang dapurnya kitchen setnya, yang kitchen set yang atasnya agak rendah, buat naruh di kitchen counternya itu mungkin agak harus hati-hati supaya nggak kepentok sama bawahnya kitchen set kita gitu. So far sih dari penampilannya oke ya, cuman aku agak disappointed sama yang tadi kayak ada factory defectnya. Nanti aku coba minta ganti sama si perusahaannya, mudah-mudahan bisa. So guys, segitu dulu vlog kali ini. Nanti aku akan coba, udah dibilang ya tadi ya. Nanti reviewnya sekaligus resep-resep jus yang biasa aku bikin buat keluargaku, apa bakalan aku bikin vlognya. Thanks for watching, don't forget to subscribe, bye bye.